Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita, menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Yeremia 28 ayat 5 sampai dengan 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan." Saudara, nabi Tuhan itu pasti akan selalu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Namun kita jangan lupa, Alkitab juga katakan bahwa di tengah-tengah umat Tuhan selalu muncul nabi tiruan. Keduanya bisa sama-sama mengatasnamakan firman Tuhan. Namun satu adalah utusan Tuhan dan satunya adalah utusan kepentingan. Tujuan daripada nabi Tuhan adalah untuk membawa umat bertobat, meninggalkan dosanya, dan kembali kepada Allah. Tetapi tujuan nabi tiruan adalah supaya umat bukan bertobat, tapi umat hanya mendengarkan kata-katanya, bahkan juga mencintai orang yang memberitakan. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka dengan mudah nabi tiruan itu akan memperdaya dan menyesatkan. Apalagi tampilan nabi tiruan pun itu memikat, dan nubuatnya juga begitu meyakinkan, seperti yang dialami oleh umat pada masa itu. Hananya, seorang nabi tiruan yang bernubuat kepada umat Tuhan di rumah Tuhan, bukan di tempat lain, di depan mata imam-imam dan di seluruh rakyat. Nabi tiruan ini menyatakan bahwa nubuatnya berasal dari Tuhan. Apa yang difirmankan, saudara? Dalam ayat yang ketiga dikatakan, "Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel." Saudara, Hananya menubuatkan berita gembira bagi umat Tuhan, bahwa dalam 2 tahun mendatang, perkakas rumah Tuhan yang telah diangkut ke Babel, juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan akan pulang dalam waktu 2 tahun. Dan Hananya memastikan bahwa hal itu akan terjadi dari pihak Tuhan. Ia menegaskan bahwa Tuhan yang akan mematahkan kuk dari Raja Babel. Siapa yang tidak senang dengar berita ini, saudara? Siapa yang tidak gembira? Karena umat mendengar bahwa rajanya akan balik, orang buangan akan balik dalam waktu 2 tahun. Semua senang, semua gembira, karena dapat berita yang membawa damai sejahtera. Tapi persoalannya, berita sejati yang dibawa oleh Nabi Yeremia, umat dibuang selama 70 tahun. Nah, saudara, ini yang membedakan Bapak Ibu. Nabi Tuhan itu bukan hanya memberitakan berita yang menyenangkan, tetapi memberitakan berita pertobatan dan pemulihan
supaya umat balik kepada Allah. Sedangkan nabi tiruan hanya memberitakan berita gembira, berita yang menyenangkan, yang tujuannya bukan balik kepada Tuhan, bukan bertobat, tetapi kepada diri mereka sendiri. Berita yang diberitakan oleh Hananya adalah berita yang menyenangkan. Namun umat sudah jatuh dalam dosa dengan penyembahan berhala dan tidak ada berita pertobatan dan penghukuman. Berita Hananya si nabi tiruan ini sangat disukai oleh umat, tetapi dibenci oleh Allah, karena hanya memberi harapan jasmani, tetapi tidak memulihkan kehidupan rohani. Nubuat Hananya bertujuan untuk membatalkan nubuat Yeremia, di mana Yeremia justru memberitakan pertobatan dan penghukuman, sebaliknya Hananya memberitakan damai sejahtera dan hal yang menyenangkan. Saudara, pada saat itu banyak orang yang benci Yeremia, karena Yeremia memberitakan pertobatan dan penghukuman, dan banyak orang yang mencintai Hananya, karena Hananya si nabi tiruan memberitakan damai sejahtera. Tetapi saudara, Hananya lupa bahwa sekalipun umat menyukai berita yang dia sampaikan sebagai nabi tiruan, dia berhasil menentang Nabi Yeremia, tetapi Tuhanlah di balik berita Nabi Yeremia. Sehingga ketika Hananya si nabi tiruan menentang Yeremia si nabi Tuhan, sama artinya menentang Tuhan sendiri. Itu yang kita tidak boleh lupa. Bahwa ketika ada orang memberitakan pertobatan, memberitakan penghukuman, dan itu sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan kita menolak, kita melawan, kita menentang, sama artinya kita melawan Tuhan yang sudah memberikan berita itu. Sehingga apa yang terjadi saudara? Pada akhirnya nubuat Hananya terbukti palsu. Karena sampai tahun kedua umat Tuhan tidak kembali ke tanah perjanjian. Bahkan Hananya sendiri pun mati dan nubuat palsunya tidak terbukti. Saudara, seringkali kita hari ini itu menjadi Hananya dengan menggunakan istilah kehendak Tuhan atau firman Tuhan, tetapi untuk ambisi dan keinginan kita. Ketika seseorang melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan, maka kita lebih suka memberitakan hal yang menyenangkan hatinya, bukan berita pertobatan, bukan berita pemulihan. Karena kalau kita menyampaikan berita pertobatan, maka nanti akan dibenci, maka nanti orang tidak suka. Sehingga akhirnya kita lebih memilih memberitakan hal yang menyenangkan hatinya, tetapi itu tidak disukai oleh Tuhan Allah. Karena itu baiklah hari ini saudara, kita belajar untuk memberitakan kebenaran itu. Jikalau memang harus teguran yang kita sampaikan, sampaikanlah teguran itu sesuai firman Tuhan. Jikalau memang pemulihan yang harus kita beritakan, beritakanlah. Jangan menambahi atau mengurangi firman Tuhan dengan kepentingan kita. Karena nabi Tuhan pasti memberitakan pertobatan. Sebaliknya nabi tiruan memberitakan hal yang menyenangkan, namun bukan membawa kepada pertobatan. Nabi Tuhan hanya memberitakan firman Tuhan, sekalipun dengan konsekuensi dibenci. Sedangkan nabi tiruan di dalam hatinya menjalankan kepentingan yang dibungkus kehendak Tuhan. Tujuannya adalah apa? Supaya disukai, supaya dicintai, supaya mendapatkan pengakuan. Tetapi saudara, ingatlah, sekalipun berita nabi Tuhan itu kadang tidak enak didengar, tetapi rancangan Tuhan tetap adalah rancangan kebaikan di balik berita penghukuman. Sama seperti seorang ayah yang menghukum anaknya, tujuannya bukan supaya anaknya hancur, tetapi supaya anaknya menjadi orang yang hidup benar. Demikian juga Allah. Ketika Allah menyampaikan berita penghukuman, tujuannya adalah rancangan kebaikan di mata Allah, yang membuat umat hidup di dalam rancangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini firman-Mu mengingatkan kami
supaya kami tidak lagi mengurangi dan menambahi firman Tuhan dengan kepentingan kami. Ketika kami takut dibenci, takut tidak disukai, takut dijauhi, maka ketika kami mendengar apa yang salah pun, seolah-olah kami diam dan menyetujui kesalahan itu. Dan sesungguhnya kami justru malah tidak menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami hari ini Tuhan, supaya benar-benar menjadi milik Tuhan. Sehingga ketika kami harus mengatakan kebenaran, biarlah kebenaran itu yang kami katakan. Walaupun dengan konsekuensi, mungkin kami dibenci, mungkin kami tidak disukai. Tapi kami percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Berkati untuk Inosentia Ade Kinanti atau Ino yang hari ini berulang tahun. Tuhan genggam erat orang muda ini supaya tetap berada di dalam perjanjian dengan Tuhan, karena masa depannya ada di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ino. Teruslah berpegang dengan perjanjian. Tuhan memberkati.